Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa dengan YouTube kami, Rafiq Channel. Di Rafiq Channel, tolong subscribe, share, dan like. Semoga Anda bisa lancar menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para alim ulama yang saya muliakan atas fatwa-fatwanya dan bimbingannya, jamaah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan ubudiyah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang kita mohonkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan ahlinya serta para sahabatnya, juga kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia di mana saja berada, pada hari ini akan saya sampaikan tentang 5 hal yang malaikat tidak suka. Malaikat tidak suka dengan kita dan Allah melaknat. Sudah tidak disukai oleh malaikat, dilaknat oleh Allah pula. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya malaikat itu cinta kepada kita dan Allah juga ridho kepada kita. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita melaksanakan sesuatu yang sehingga malaikat itu gak suka, Allah melaknat. Apa yang dilaknat oleh Allah dan malaikat tidak suka? Yang pertama, di rumah itu ada anjingnya. Anjing. Kemudian ada patungnya. Ada anjingnya, ada patungnya. Udah, malaikat tidak suka. Kalau kita ingin disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah dan disukai oleh malaikat, jangan ada anjing, jangan ada patung di rumah itu. Hindarkan dari patung dan anjing. Yang kedua adalah istri yang menolak diajak kumpul oleh suaminya. Sudah lama gak ketemu atau lama baru pulang dari merantau, tahu-tahu diajak gak suka karena ada alasan lain. Mungkin alasannya asing males, asing capek, asing macam-macam.
Nah, istri yang demikianlah yang menjadikan malaikat tidak suka. Allah melaknat. Makanya kalau jadi istri yang nurut sama suami. Karena berhubungan antara suami dan istri itu sangat besar pahalanya. Kalau suami istri itu sama-sama menyenangi, sama-sama menyukai, itu pahalanya besar sekali. Sangat besar sekali pahalanya. Makanya kalau istri diajak, harus menurutinya. Jangan ditolak suamimu, karena menjadikan malaikat tidak suka dengan kamu. Dan Allah melaknat kamu. Maka laksanakanlah dengan baik, suka sama suka, senang sama senang. Itu yang menjadi ibadah. Kemudian yang ketiga adalah istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami. Kalau jadi istri, kalau pergi-pergi harus minta izin sama suaminya. Jangan asak keluntung pergi, cul ke sana, cul ke sini, tidak keruan nago. Itu menjadikan malaikat benci dengan kita. Malaikat benci, Allah melaknat kita. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin idza kharajat min baiti zaujiha laknatahallah wal malaika wan nasi ajmain. Di mana ada perempuan suka keluar pergi dari rumah tanpa izin suami, laknat Allah malaikat. Allah melaknati. Malaikat melaknati. Wan nasi ajmain, dan semua manusia melaknati juga. Hatta tartaji'a, sehingga dia pulang. Kalau dia nggak pulang, kalau 2 hari pergi, nggak izin suami, dilaknati 2 hari. Maka dia balik sampai dia pulang ke rumahnya, baru Allah tidak melaknati. Itu makanya kalau pergi-pergi izin sama suami. Jangan sampai suami rusuh. Itu. Kemudian yang keempat, suami istri pelit, koret, medit. Kalau di rumah itu isinya pelit, medit, koret, malaikat tidak suka. Allah melaknat. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah dan malaikat, jangan medit, jangan koret, jangan pelit. Berehlah dengan tetangga, bereh dengan orang, terutama anak yatim. Itu. Kemudian yang kelima, terakhir, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dicela. Rasulullah panutan kita diremehkan, direndahkan. Termasuk kalau mendengar nama Rasulullah tidak mau baca sholawat. Itu termasuknya. Ngobrol-ngobrol, diam-diam. Ada Rasulullah disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diam saja. Tidak mau baca sholawat. Makanya kalau dengar nama Rasulullah disebut, bacalah sholawat. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu jawabannya. Tapi mendam saja. Walaupun mendengarkan suara Muhammad disebut, dia diam saja. Itu menjadikan Allah melaknat. Malaikat tidak suka, benci malaikat. Demikianlah para hadirin yang disampaikan 5 hal ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya, menghindar dari sehingga malaikat marah, Allah melaknat.
Bagaimana supaya Allah suka dan malaikat juga suka dengan kita. Atas segala kekhilafan, atas segala kekurangan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.